Mari kita teruskan kajian berkenaan ujian-ujian. Ya. Insya Allah kita sampai keempat, paling tidak subuh ini mengenal yang keempat. Mari kita perdalam yang ketiga. Ujian-ujian yang semakin berat, semakin meletakkan posisi seseorang mudah-mudahan semakin baik melalui berbagai ujian. Kita sampai pada ketiga, yaitu kenyataan yang ada di dunia ini adalah perselisihan. Yang perselisihan itu tidak bisa diselesaikan di dunia ini. Nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan perselisihan. Ya. Jelas di dalam ayat-ayat berkenaan dengan ketentuan Allah terhadap perselisihan itu ada sekitar belasan ayat. Ya, tapi saya ambil yang 5 saja untuk menjelaskan bahwa benar bahwa perselisihan itu yang merupakan bagian daripada yang akan diujikan kepada kita dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dunia ini penuh perselisihan. Ya. Jadi kita harus teliti menempatkan diri dalam posisi perselisihan tersebut ya. Kemudian perselisihan itu diharapkan kepada kita pribadi kita ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang senang berselisih. Orang yang senang berselisih. Oleh sebab itu Allah memberi petunjuk dalam surah Az-Zumar ayat 8 ya. Itulah pilihan orang-orang yang pandai, orang yang cerdas, termasuk ulul albab. Sikap-sikap demikian ada sikap-sikap ulaika alladzina hadahumullah, sebenarnya sikap-sikap seorang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pada level ini saya ingin menambah wawasan supaya kita mengenali ya. Ini termasuk di dalam surah Asy-Syura, itu surah berapat, bermusyawarah. Artinya surah ini pada posisi kepemimpinan ya. Jadi merupakan pesan kalau tahap kepemimpinan itu artinya kita memasuki era takwa tingkat 5 ya, takwa tingkat 5. Di dalam surah ini seolah-olah memesankan kepada kita, janganlah kamu jadi figur yang ingin memecah belah, tapi jadilah figur yang mempersatukan. Maka kita ketemukan dalam sejarah umat Islam siapa-siapa ya yang sanggup mengalah, meninggalkan jabatannya ya demi persatuan. Itulah kira-kira ciri-ciri pemimpin yang tidak memaksakan kehendaknya. Mari kedua, pesan Rasulullah SAW ini agak aneh, kalimat ini agak aneh. Karena Nabi menceritakan suruh disampaikan. Padahal kalau dia sampaikan kul ya sudah, ya, ini disuruh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 23 itulah karunia yang diberikan Allah
untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali ya. Di dalam Al-Quran ini ada sekitar 5 atau 6 ayat yang memesankan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak minta imbalan, ya, hanya mengharapkan berbagai harapan. Tapi yang ini yang menarik, ya. Seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan, dan barang siapa mengerjakan kebajikan akan kami tambahkan kebajikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Ini merupakan syarat, ya, untuk jadi seorang pemimpin, untuk menyelenggarakan kepemimpinan. 2 syarat yang sudah kita sebutkan. 1, jangan menjadi orang yang pemecah belah, ya. Kalau pemimpin sudah sanggup memecah belah, maka umat akan rontok oleh kepemimpinannya. Tapi dia punya sifat menyatukan, ya. Kedua, pesan Rasulullah ini mari kita baca. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah. Demikianlah, itulah karunia yang diberitahu Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya. Yubashshirullahu ibadah, hamba-hambanya yang soleh, yang mantap. Saya sudah sampaikan kalau ibadah itu artinya hamba-hamba yang soleh, yang mantap, ya, di dalam keimanan ataupun kemusyrikan, itu sudah mantap. Kalau kata ada ibadi, ada ya, itu merupakan hamba-hamba harapan di dalam melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa amilus shalihat, yang mereka beriman dan beramal saleh. Qul, katakan, la as'alukum alaihi ajra, tidaklah aku meminta balasan, ya, atas apa-apa yang aku serukan. Illal mawaddah warahmah, kita kan illal mawaddah, kita sering dalam hadir dalam perkawinan, ya, atau siapa mawaddah, kecuali illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang kepada kerabat keluarga. Jadi syarat untuk menjadi pemimpin itu kasih sayang terhadap keluarga, ya. Tentu kasih sayang itu akan menular kepada kelompok-kelompok yang lain, ya. Kasih sayang kepada kelompok-kelompok yang tidak seagama, gitu. Oleh karena di dalam dirinya itu tertanam rasa untuk mempersatukan, bukan memecah belah, gitu, ya. Jadi pecah belah itu bisa karena perbedaan-perbedaan dalam syariah, perbedaan-perbedaan dalam akidah, perbedaan-perbedaan dalam ibadah, ya. Maka kita harus bersikap suka belajar, suka mendengar, ya. Nah, ada yang mungkin tidak mampu, ya. Ikuti saja ulama-ulama yang kita pilih.
Biasanya ulama yang tawadu, ya, dengan ilmunya itu semakin rendah, ya, semakin menunjukkan, ya, bahwa dia itu seseorang yang seolah-olah tidak merasa punya apa-apa. Nah, gitu ya. Wa man yaftari hasanah, dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, nazid lahu fiha husna, maka kebajikan itu akan ditambah, ya. Jadi berkah. Kalau dia seorang pemimpin punya kualitas seperti itu, apapun yang dikerjakan olehnya kebajikan itu, maka kebajikan itu akan nambah, akan ditularkan kepada kelompok-kelompok lain, akan ditularkan ke wilayah-wilayah lain. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Ya. Maha mensyukuri itu artinya Allah syakur, dia yang memberi, dia yang memberi apa-apa karena kebajikan yang kita lakukan. Tiba-tiba kita diberi sesuatu yang tidak kita duga-duga, gitu ya. Itulah terkait dengan ujian-ujian, di mana satu ujian itu merupakan syarat, ya, dari seorang di dalam kepemimpinan Islam. Nah, nanti kita mengapa itu berada di surah Asy-Syura. Nah, itulah makanya kalau kita mempelajari itu, surah-surah itu harus diperhatikan. Surah-surah itu melambangkan, ya, melambangkan apa isi daripada ayat-ayat dan apa tingkatan ayat tersebut di dalam konstelasi, dalam struktur Al-Quran, ya. Saya kira mudah-mudahan kita yang tempat yang kita cukupkan, ya. Sekarang yang ketiga yang kita cukupkan dulu sampai di sini karena itu luas. Jadi kita lanjutkan dengan yang keempat, cobaan-cobaan kita dalam yang keempat, ya. Di dalam surah An-An'am, yaitu mengenai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Tadi kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surah Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah. Ini terkait sama khalifah, ya, di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu melihat, Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ujian yang keempat, ya. Ujian itu sebenarnya serempak, semua itu serempak dilaksanakan oleh kita, ya. Apabila keempat itu maksudnya sekadar saja untuk menghitung, ya. Sekarang yang pokok ini adalah di dalam dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang pandai, ada yang biasa saja, ada yang bodoh, ya. Ada pengusaha, ada yang menjadi bos, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pimpinan, ada anak buah. Nah, ini karunia Allah seperti inilah yang diujikan kepada kita, ya.
bagaimana kita melaksanakan role peranan-peranan itu. Kalau orang berilmu bagaimana perannya, gitu kan? Orang kaya bagaimana perannya? Orang yang punya kekuasaan bagaimana perannya? Bagi seorang pemimpin bagaimana perannya? Karena ada orang-orang yang berada di bawahnya, dan ini memang karunia Tuhan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sadar bahwa kita orang kaya diuji juga, ya, sebagai orang yang punya harta diuji juga, ya. Orang yang miskin juga ujiannya diuji juga, hanya soalnya yang beda, ya. Orang berilmu juga diuji juga, ya, bagaimana dia berperan. Orang yang bodoh juga diuji, perlu kebesaran hati untuk belajar, untuk menekuni. Ujian juga sama, ujiannya sama saja, ya. Seorang pemimpin diuji juga, rakyat biasa diuji juga. Semuanya ujian-ujian itu akan bermunculan selama kita hidup ini, dan yang membedakannya soalnya yang berbeda. Nanti kita lanjutkan besok, insyaallah. Ada kata-kata liyabluwakum fi ma atakum, untuk menguji kalian langsung. Kum itu berarti dia bicara langsung sama kita, ya. Fi ma atakum, apa yang kami anugerahkan kepadamu. Anugerah kemiskinan juga merupakan ujian. Anugerah kebodohan, ketidaktahuan ujian juga, ya. Menjadi anak buah juga ujian juga. Menjadi apalagi miskin, bodoh, menjadi rakyat juga ujian. Terus yang di atasnya orang kaya, pemimpin, orang berilmu, ujian juga, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita paham sehingga hati kita tunduk pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi